sadar kan mungkin ya penyelesaian masalah tuh nggak harus kita harus keluar kayak gitu. Marah tuh nggak harus menggebu, tapi kita kita meditasi nih, kita harus refleksi lagi nih, oh ternyata ini yang nggak baik. Nah, Aku pernah jual buku itu, aku modal hampir 3 juta ya. wah, Nah, gila. dari 2023 sampai sekarang nih 2025 yang laku hanya 4 atau 5 buku. Hai. Halo everyone. Oke, jadi kita balik bikin konten ngobrol bareng Welcome back. bareng Maria. Saya Maria. Sebenarnya aku masih bikin konten sih ya, cuman di YouTube Short-nya. Oh, gitu. Ini ya, jadi aku cuman punya 2 pertanyaan sih. Nanti kita gantian jawabnya. Oke. Apa sih yang Maria ketahui tentang diri Maria di 1 atau 2 tahun ini? Tentang diri aku mah. Iya. Wah, ini refleksi banget ya, makanya sebelumnya kita pernah bahas ya, entah di konten mana. Nah, jadi Rahma tuh selalu pertanyaan tuh tentang refleksi tentang diri kan. Nah, Ya, aku suka ngobrol yang tentang kayak gitu. memang bagusnya kita tuh harus lebih sadar sih tentang diri kita sendiri. Nah, refleksi itu kan salah satu metode yang mana kita harus mengajarkan tentang apa yang udah baik dalam hidup kita. Apalagi ini kan tadi jangkanya 1-2 tahun ke belakang kan. Terus mungkin apa yang kurang baik dan apa yang mau diperbaiki. Nah, biasanya kan refleksi 3 hal itu. Nah, tadi pertanyaan Rahma, apa yang aku ketahui Iya, tentang diri ada aku? hal baru kah? Hal Oh, ternyata diri Maria tuh kayak gini. hal baru ya, setiap hari kan belajar ya, bertumbuh. Ternyata aku lebih mengenal emosiku sih, mungkin aku lebih banyak sadar ke dalamnya gitu loh. Oh, ternyata aku tuh seambisius itu. Terus aku kayak ya emosi-emosi negatifku tuh masih ada kayak gitu. Tapi kalau dulu aku mungkin menyalurkannya tuh langsung kayak marah yang nggak terkontrol gitu. Mana sekarang karena udah sadar bahwa aku tuh kayak gini orangnya, nah aku menyalurkannya tuh dengan cara journaling kayak gitu sih mah. Terus lebih lebih sadar kan mungkin ya penyelesaian masalah tuh nggak harus kita harus keluar kayak gitu. Marah tuh nggak harus menggebu, tapi kita kita meditasi nih, kita harus refleksi lagi nih, oh ternyata ini yang nggak baik. Nah, kayak gitu sih mah mungkin yang aku ketahui tentang diri aku tuh, tentang emosi aku yang kemarin tuh 2020 berapa ya, 2023, berarti 2 tahun yang lalu. Iya. Udah 2 tahun yang lalu tuh aku masih jadi Maria yang mungkin 10 tahun yang lalu yang sering marah kayak gitu. Kalau marah tuh suka itu tadi nggak terkontrol gitu. Nah, kalau sekarang itu mungkin emosinya ada, tapi kita lebih bisa keep, oh ini kurang baik nih, aku harus apa gitu sih. Lebih ke itu sih kan. Mah aku terlalu panjang yang menjelaskan. Aman, masih di 4 menit ya? Masuk poinnya nggak apa yang aku jelaskan tentang diri aku tadi pertanyaannya. Terus kalau kamu mah mungkin dari PUP-mu gimana? Mungkin aku bisa ada gambaran, oh yang kayak gini nih yang mau dimaksud Rahma. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau aku ya di 1-2 tahun ini ya, aku lebih ngerasain berani sih ya. Berani gimana? Contohnya dalam ya bahas tentang bisnis lagi ya. Oke. Menarik kecil-kecilan yang aku usahakan semoga bisa besar. Amin. Jadi aku mengetahui diriku berani itu di 1-2 tahun semenjak resign sih ya. 2 tahun lah ya. Iya. Terus setelah aku mencoba jualan beberapa macam barang, contohnya ya yang, nah ini baru pertama kali nih aku ngomong di sini. Jadi aku pernah jual buku itu, aku modal hampir 3 juta ya. Wah. Nah, dari 2023 sampai sekarang nih 2025 yang laku hanya 4 atau 5 buku dari modal 3 juta. Iya. Dan aku juga pernah modal hampir 2 juta lah mungkin itu, dan yang laku hanya setengahnya dan sampai expired. Masih banyak sih yang lainnya ya. Itu sih untuk aku ya, yang tanpa dibantu, modal tanpa dibantu sama siapapun tuh ngerasa itu udah
lumayan It- besar sih itu modalnya. kemajuan lah ya. Udah lumayan besar kan. Dan jadi aku memahami ya, oh ternyata aku bukan yang nggak riset ya, bukan nggak riset, ternyata aku tuh orangnya percaya diri dan tingkat keyakinanku tuh tinggi. Nah, dan bahwa juga ternyata aku berani melakukan sesuatu kalau aku senangi. Gitu sih. Pokoknya kamu ngerasa itu passion kamu, Iya, itu hal yang kamu senang. dan alhamdulillah juga sampai saat ini nggak pernah yang namanya nyesel. Kan ada biasanya tuh aku punya teman juga sih kayak, coba jualan yang ini aja dulu, kenapa harus jualan ini. Berarti ada kan kayak gitu tuh. Betul. Udah ada satu dua itu pasti ya. Alhamdulillah aku nggak pernah kayak gitu. Aku udah sampai di titik kayak kalau aku udah berani ngelakuin sesuatu hal dan akhirnya gagal, ya udah gitu. Atur nyesel tuh nggak ngebalikin modal juga. Nyesel tuh justru menghambat ide-ide gitu kan. Iya. Dan menurut tuh atur rencana lain. Kalau plan A gagal, kita harus di plan B. Ya, jangan pernah stuck dengan penyesalan, itu sih. Iya, benar-benar salut. Oh jadi maksudnya 2 tahun ini Rahma mempelajari bahwa oh ternyata diri aku nih berani, berani ngambil resiko. Itu tuh salah satu memang yang harus dimiliki seorang pengusaha sih, mentalnya itu terlatih di situ. Maria harus. Ya, nah jadi guys, aku ini hanya punya ide aja, sampai tahap ide aja, kayak mikirin bisnis mau ini tapi action itu belum ada. Harus berani sih ya. Harus berani. Aku udah berapa kali juga sih dalam artian gagal tuh gak laku gitu ya. Beberapa barang sih coba lagi ya. Cuman aku kalau udah gagal di satu barang ini ya cari barang lain lagi gitu. Gak mau stuck dengan gini gak mau. Ya benar-benar itu sih. Jadi aku baru ingat juga apa yang aku pelajari 2 tahun belakangan ini. Makanya ini tadi ranahnya bisnis ya, ranahnya finansial. Nah, ternyata 2 tahun ini mah yang berubah dari aku tuh adalah mulai rutin mencatat pengeluaran dan pemasukan. Itu tapi bisa nggak sih kita nanti bahas di lain waktu yang finansial? Ya, soalnya aku mau bahas ini juga sih. Iya, tapi karena ini berhubung sama tentang apa yang berubah 2 tahun belakang itu juga salah satunya. Karena karena aku yang 2 tahun dulu tuh orang yang kurang lah literasi kita. Iya. Masuk boros juga ya nggak sih? Banget itu tuh kan lebih dari boros itu. Aku nggak bisa ngatur masalah finansial kayak gitu. Iya. Ternyata aku belajar dari 2023. Ingat banget aku coba invest itu tuh di reksadana. Aku belajar aja aku nggak tahu itu apa. Nanti kita kayaknya harus bahas itu. Iya, tapi itu juga yang mempengaruhi aku perubahan di 2 tahun itu. Metode jurnalingku ya rutin setiap malam jurnal syukur sih, kitabnya jurnal syukur. Oke. Apalagi mah kita stopkan dulu lah, kita bikin video baru.